Amartek Podcast. Presented by Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Halo semuanya, selamat datang kembali di Amartek Podcast. Tempat kita ngobrolin berbagai isu menarik di dunia kerja, terutama di industri IT. Betul sekali Sekar. Kembali lagi dengan aku Sekar. Dan aku Arthur sebagai host dari Amartek Podcast ini yang episode ke 11 sudah banyak ya. udah Dan banyak 2026 nih kita episode pertama ya yang ke-11 ini ya. Oke, nah menarik banget nih Sekar karena hari ini tuh kan sebenarnya di cuaca walaupun teman-teman di rumah nggak bisa lihat ya, ini cuaca tuh lagi hujan terus nih Lagi seminggu hujan ini, terus, cuaca ya kan? ekstrim ya. Cuaca ekstrim, gloomy, terus kayak bawaannya tuh ngantuk, lapar, tapi ini kita tetap happy ya. Iya dong, tetap harus semangat Harus ya. semangat nih, mata-mata sembab Iya, gini tapi betul. kayak tetap harus melek kayak gini ya. Gitu. Oke, Iya. kita untuk episode ke-11 kali ini kembali lagi ke akar dari Amartek nih, pembahasan terkait technical. Karena Yes. kan waktu episode 10 kan kita santai ya, yang Iya. sama Mas Algat Sama ya. Mas Algat bertiga ya Mas Bertiga. ya. Udah pada nonton belum nih teman-teman nih? Kasih like, subscribe dulu dong untuk dan video komen. itu karena lucu-lucu. Yes. Yeah. Nah untuk kali ini kita kembali ke ranah membahas technical dan sudah kedatangan narasumber kece yang Waduh, sangat pro siapa nih, Mas di Arthur? bidangnya. Kita sama-sama lihat. Boleh. Iya, ini dia. Kita sambut. Kita sambut. Anda. Kita langsung sambut aja ya Mas Arthur ya. Kita sambut nih Mas Abud ya. Iya, Mas Abud sebagai Head of Data Technology and Arsitektur di Amartek ya. Halo Mas Abud. Halo. Oke, Mas Abud mungkin sebelum kita mulai nih, Ya. boleh tolong perkenalan diri terlebih dahulu. Ya. Terus tadi, walaupun tadi role udah dijelaskan oleh Sekar, apa tadi Head of Data Data Teknologi and Arsitektur ya. Arsitek Mas di ya. Amartek. Betul. Jelasin tuh role ngapain aja, terus kayak ngebawahin berapa tim atau berapa orang, singkat pekerjaan secara singkat aja. Oke. Silakan. Oke, thank you nih Arthur dengan Sekar ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ade Budi Manik. Biasa dipanggil kalau di Amartek sama teman-teman pasti dipanggilnya biasanya Abud. Kemudian untuk role saat ini saya dipercaya sebagai Head of Data Teknologi dan Arsitektur. Oke, untuk menjawab pertanyaan Arthur tadi, itu bagian ngapain sih? Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau kita itu adalah jembatannya antara bisnis sama realita datanya mereka. Dalam artian bisnis punya keperluan, mereka mau bikin laporan, mereka mau bikin analisa, mereka mau bikin aplikasi, mereka mau bikin fitur baru atau apapun itu. Kita yang ngejembatan itu dengan apa yang mereka punya. Jadi model bisnis mereka seperti apa, data yang mereka hasilkan itu seperti apa, itu yang akan kemudian kita akan modelkan, kita tentukan nanti teknologinya masing-masing apa, kita tentukan penempatan dari teknologi ini masing-masing seperti apa, dan baru keluar outputnya sesuai dengan yang saya sebut yang kita setujui bersama dengan sisinya klien gitu. Oke, sangat teknikal ya. Ya. Sangat teknikal. Dan memang berkaitan dengan data ya tadi Mas ya semuanya. Betul. Udah berapa lama Mas Abud di Amartek? Di Amarteknya 5 tahun, kalau di sisi datanya sendiri udah 15 tahun. Wah, senior banget nih Mas Senior nih. banget. Berasa tua ya. Betul-betul expert ya. Berasa tua ya. Tahun. Mungkin dia baru mulai udah kerja masih 2026. Oh, masih SMP saya, Mas. udah punya uang Anda ya, berarti ya? Iya. Kita masih ngapain ya? Masih ngapain belajar. dia? Masih apa nih Excel gitu. Iya, banyak yang masih belajar benar. Oke, kita hari ini betul. Jadi karena Mas Abud memang berkecimpung di dunia data ya, kita memang hari ini bahasnya mengenai data ya, arsitektur, Betul. kemudian nanti ada bahas warehouse dan sebagainya Sekar ya. Mungkin bisa kita tanya mulai ya Sekar ya. Boleh, mungkin kita Oke. langsung mulai aja ya. Tapi mungkin sebelum ke pertanyaan utama, aku ada pertanyaan dulu nih Mas Abud. Boleh. Mungkin seperti yang kita ketahui ya Mas Abud ya dan teman-teman, Amartek ini kan kita punya produk dan punya beberapa IT services yang cukup komplit juga Oh, ya. iya, gitu. oke, Kalau kita lihat betul. ada business support solution gitu kan, ada talent augmentation, integration and automation, terus ada data analytics juga gitu ya. Kalau Mas Abud dan tim gitu ya, berarti ini handle untuk service yang mana nih Mas? Yang mana aja? Kita jatuhnya di pilar namanya data management. Oke, Jadi data management ya. Jadi bisa disebut modelnya itu yang kita service basically apapun itu yang jatuh ke dalam data management, mau itu kita start dari pengambilannya, prosesnya, pembentukannya, modelingnya, kita bikin modelnya seperti apa,
baru kemudian juga sampai bentuk penyajiannya seperti apa, kemudian yang terakhir itu mungkin ya pengaturan ya governance yang kita sebut kali ya. Seperti itu. Nah, masuk juga ke sana, masuk seperti misalnya ke kualitas data itu juga kita yang maintain, untuk terus kita punya master data untuk customer gitu misalnya, itu juga kita maintain. Kemudian juga untuk beberapa mungkin hal-hal lain di luar dari itu, misalnya seperti model prosesnya ada yang sifatnya data batch atau yang besar gitu ya, atau mungkin sifatnya data streaming yang sifatnya real time. Itu kita juga yang maintain, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi betul-betul end to end datanya ya Mas ya. Betul-betul end to end semua. Oke, kalau gitu kita mungkin langsung mulai dulu dari pertanyaan yang basic dulu aja nih Mas Abud ya. Kan kita akan bahas mengenai tentang data nanti banyak gitu ya. Nah, awalnya kan pasti dari data mentah dulu ya Mas Abud ya. Mungkin boleh di-define atau dijelaskan data mentah itu apa sih Mas, dan data seperti apa yang masuk kategori data mentah gitu. Oke. Mungkin pakai analogi kali ya kalau boleh ya. Oh, boleh banget. Boleh ya. Jadi 15 tahun pasti analogi dapat dong, Mas. Mungkin ini nyambung tadi lah. Tadi kan Arthur udah bilang kalau ada data warehouse lah, ada yang model tadi ada data mart mungkin, seperti di operasional dan sebagainya ya. Mungkin sedikit analogi aja. Jadi definisinya si data mentah. Jadi mungkin saya bilang, anggap misalnya Arthur nih sama Sekar nih punya bisnis minimarket, mungkin saya sebut. Anggaplah minimarket. Untuk kasir yang lagi jaga nih di minimarketnya, kemudian dia melakukan scan gitu ya, terus ada scan barang, kemudian habis itu dia mengeluarkan stroke atau receipt, kemudian atau dia juga melakukan penyetokan barang dan sebagainya. Setiap langkah itu tadi kan itu dicatat nih, misalnya kita scan barang dia beli berapa banyak gitu ya. Itu semua data. Jadi hari ini kita jual, let's say bisa kita jual 10 Greenfield gitu ya, atau mungkin kita jual beberapa tisu, atau mungkin kita jual beberapa baterai or anything lah, apapun itu, hasil scan itu yang kita sebut dengan data. Tapi itu semua sifatnya mentah. Setiap dari data mentah ini mesti kita regulate nih. Dan kita regulate dalam artian nantinya akan kita klasifikasi dan akan kita simpan. Jadi model datanya ini tadi, yang data mentah ini tadi, ini akan kemudian kita ambil, itu yang baru kemudian masuk ke dalam saya sebut proses berikutnya lah ya. Proses berikutnya itu entah nantinya akan kita simpan nanti ke dalam data warehouse berikutnya, ataupun yang sifatnya database operasional. Tapi mungkin biar gampang, anggap tadi kalian punya minimarket. Minimarket itu adalah sistem operasional. Jadi seluruh output dari minimarket itu sifatnya adalah data. Terus kalian pasti yang namanya minimarket pasti punya stok dong. Stok ini kan pasti diambil dari suatu tempat lain jika si minimarket ini habis. Betul nggak? Pengambilan data ini tadi, atau mungkin penyimpanan data ini tadi, seluruh lokasi ini tadi, itu yang disimpan ke dalam satu gudang gede, atau mungkin ya anggaplah satu ruang gede lah ya, atau satu gudang gede untuk disimpan gitu ya. Nah, penyimpanan data ini, seluruh datanya, mau itu dari receipt itu tadi, atau mungkin historical penjualannya, bahkan sampai kayak recording CCTV-nya pun itu disimpan satu tempat, itu yang kita sebut sama namanya data lake. Jadi keseluruhan data itu tadi yang belum di klasifikasi, atau yang belum disimpan, gudangnya ini ya. Itu gudang gedenya. Anggaplah itu data lake-nya. Nah, ada satu lagi namanya lake house nih, mungkin konsep yang sekarang lagi berkembang nih. Nah, lake house itu basically adalah data lake. Anggap aja di data lake. Tapi seluruh data dalam situ udah di-tag. Udah ada klasifikasinya. Dan ini masuk mana. Ya, ini adalah barang punyanya, let's say ini semua barang miliknya minimarketnya Arthur. Ini adalah barang semua minimarketnya punyanya si Sekar gitu ya, atau siapapun itu. Jadi sebenarnya udah ada tag-nya di situ, dan itu udah ada governance-nya dan pengaturannya. Kalau ini miliknya siapa, itu maksudnya lake house. Seluruh barangnya ada di situ dan seluruh data ada di situ, semuanya gitu ya, termasuk yang lake house juga sama. Nah, pertanyaannya, data warehouse itu apa? Balik dong lah ke yang berikutnya. Nah, si warehouse ini adalah semua yang sudah diklasifikasikan, dibersihkan, diproses, difilter, apapun itu semuanya, anggap dia kayak kantor finance-nya. Jadi seluruh kebutuhan data bersih itu yang tadinya kita simpan sembarangan nih di lake house itu ya, kita simpan gitu semuanya, belum ada klasifikasi segala macam, itu kita wrap up. Kita wrap up, terus kita simpan juga masuk ke dalamnya tadi. Namanya itu kantor finance-nya. Nah, itu data warehouse tuh kita sebutnya. Nah, dari warehouse ini tadi itu kan semua udah diklasifikasi, sudah punya modelnya, sudah berdasarkan sudah berdasarkan bagiannya masing-masing, sudah berdasarkan pembagian masing-masing, dan juga sudah ditentukan nih nantinya untuk mensupport siapa aja dari sisi bisnis. Dari situ baru kita masuk ke yang tadi mungkin data mart. Data mart itu anggap adalah laporannya manajer. Jadi manajer kan mesti bilang nih, saya mau nih laporan bulanan saya, atau saya mesti laporan nih ke manajemen lagi gitu ya, saya mesti ngasih laporan penjualan di region mana, atau mungkin
pinjaman di region mana dan seterusnya. Itu benar-benar udah diklasifikasikan. Kamu punya manajer misalnya di bagian untuk yang ngurusin loan gitu misalnya, ya dia hanya akan ambil semua yang reportnya sifatnya loan. Di hari itu. Itu yang kita sebut sama MART. Pertanyaannya, terus operasionalnya gimana? Ya. Data operasionalnya seperti apa nih? Ya kan? Nah, data operation ini tadi itu yang kita lihat misalnya kalau di sisi minimarketnya kalian nih, yang punya kalian, layar yang dilihat kasir itu adalah operation. Yang biasa mereka mencet-mencet, kita harus di scan, pencet, itu data operationnya. Itu semua data operation di situ. Baik itu nantinya adalah data yang sudah kita proses balik lagi ke situ, atau yang inputkan untuk jadi data mentahnya kita. Gitu. So, buat kelanjutan yang tadi, yang sifatnya si data mentah itu tadi apa? Data mentah itu adalah fondasi dari keseluruhan cerita ini tadi. Jadi kita ini tergantung mau butuhnya apa nih. Kita butuhnya seperti apa nih, maksudnya dari data mentah ini kita mau buatnya seperti apa atau kita mau simpan seperti apa. Tapi seluruh ketentuan kita buat dari awal sampai dengan akhir itu semua akan berdasarkan data mentahnya punya Sekar sama Arthur. Gitu. Dan berarti satu rangkaian itu, proses itu ujungnya tuh data operation tadi Mas, untuk pasti akan balik lagi, itu lingkaran. Gitu. Baik. Jadi ada yang bercabang sendiri, ada lagi yang balik ke depan, habis itu ada yang lagi yang diambil datanya balik lagi, muter lagi dan seterusnya. Oke, ini kompleks ya Mas Arthur. Cuman sebetulnya penjelasannya mudah dipahami karena pakai analogi tadi. Sederhana ya minimarket tadi. Betul. Berarti tadi data mentah itu bentuknya bisa banyak banget ya, Mas Abud ya. Oke, kalau gitu berikutnya biasanya tantangannya apa sih Mas yang ditemukan dalam proses pengolahan data mentah itu ya? Kan memang tadi Mas sampaikan kompleks sekali datanya Mas ya. Apakah kesulitan atau tantangannya itu muncul karena datanya mungkin terlalu jenisnya terlalu banyak atau bagaimana Mas? Ini mungkin sama, saya mau kayak analogi sedikit juga atau sama contoh sedikit ya. Jadi anggap lagi nih yang disebut dengan yang tadi namanya data mentah gitu ya. Adalah data apapun itu yang akan menjadi sumbernya kita atau yang mengeluarkan result, output atau apapun itu yang di awal yang kita pakai untuk proses berikutnya. Challenge-nya yang paling utama adalah tentang tingkat kualitas datanya. Tingkat kualitas data. Contoh gini. Mungkin yang pernah saya tahu ada di salah satu, mungkin saya bilang klinik kecantikan gitu ya. Kita pernah ngerjain sesuatu lah di holdingnya. Jadi sebagai contoh, jadi dia bilang kalau customer dia itu ada 500 orang. In realita pada saat kita cek dan kita lihat customer mereka hanya 100. Kenapa? Karena di beberapa tempat itu, di masing-masing tempat customer yang sama mendaftar sebagai orang baru. Jadi orangnya sama tapi hanya mendaftar di beda tempat. Contoh misal Sekar pergi ke sana, terus habis itu Sekar mau perawatan nih. Contohnya Sekar datang ke klinik yang pertama bilang, oke lah saya daftarkan sebagai Sekar 1. Terus Sekar tiba-tiba mungkin pergi ke Bandung, udah jadwalnya perawatan gitu kan, misalnya. Terus di sana Sekar bilang Sekar Bandung. Dan seterusnya. Itu sebagai contohnya, gitu ya. So basically gara-gara itu bisa jadi bisnis nggak punya visibility nih. Ini kayaknya customer kita makin gede, tapi kenapa kayaknya profitnya gitu-gitu aja. Sebagai contohnya itu. Jadi tentang tingkat kebersihan datanya. Itu yang pertama alat contoh. Itu kalau kita ngomong dari sisi daftar dulu aja. Part yang kedua itu misalnya, ini contoh paling gampang. Seingat saya di era 80 atau 90-an gitu ya, pokoknya kalau kita ketemu data di tempatnya klien, di tempat-tempat yang kita sebutnya sistem legacy atau sistem lama, orang masih bisa ada sebut nama depannya itu, ada nama realnya gitu ya, nama aslinya dia, atau di belakang itu mungkin ada nama etnis. Nangkap ya maksudnya ya? Ada nama etnis gitu maksudnya. Jadi nama asli Indonesia, kemudian ada nama etnisnya, pakai garis miring. Nah, saya untuk bisa tahu dia nama depannya apa, nama tengahnya apa, dan nama belakangnya apa, itu kan nggak bisa tuh. Kalau cuma pakai garis miring gitu, yang dipakai nama yang mana? Contohnya, apakah saya pakai nama, let's say misal Arthur gitu ya, terus nama etnisnya William gitu ya, ya kan gitu kan? Yang saya pakai nama siapa nih? Kebayang. Betul kan? Ya, betul. Yang paling gampang lah, kalau saya mau address dia sebagai customer saya harus address kamu sebagai apa? Nangkap kan? Maksudnya, misalnya kayak gitu. Atau mungkin di beberapa tempat lagi ada yang sebut misalnya nama Arthur, terus dash, belum bayar di tanggal sekian itu di nama. Utang jadinya ya. Ada juga yang begitu. Okay. Ada juga tempat yang begitu juga. Tapi makanya jadi part itu adalah tentang tingkat kebersihan datanya sendiri. Kalau data itu sendiri kualitinya tidak bisa kita pegang, artinya dia tidak reliable untuk kita pakai di proses berikutnya. Dan kita tidak bisa jadikan dia sebagai referensi kita untuk ya ngebikin sistem gitu. Karena
ada satu sebutan kalau di kita biasa ngomong ya garbage in, garbage out. Oke. Kalau memang garbage-nya masuk ya udah ya terima aja hasilnya begitu. Kalau Gitu. begitu cara untuk tadi kan berarti kan datanya memang kurang berkualitas, Mas. Mas Abud dan tim itu punya hak nggak, Mas, atau mungkin tanggung jawab untuk memperbaiki data-data yang tadi itu? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, Jadi kalau tentang perbaikan data itu, to be honest, kita as service provider kita bilang ya, atau mungkin sistem integrator, kita tidak punya hak itu. oke. Jujur aja. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa bangunkan sistemnya, kita bisa bangunkan sistem keseluruhan untuk kita bersihkan itu data, terus kita bisa tunjukkan ke mereka, ini loh seharusnya data kamu seperti ini. Data kamu itu bersihnya begini, nama dia harusnya ini, nomor KTP dia masih valid atau tidak gitu misal, terus nama ibunya itu mungkin dia sama atau enggak, dan seterusnya lah. Oke. Dia masih valid atau enggak gitu ya. Nah, dari hasil yang sudah kita berikan, atau kita mungkin biasa sebutnya mungkin data quality dan master data management gitu ya, mungkin buat teman-teman yang lain mungkin yang belum begitu banyak tahu, yaitu tentang tingkat kebersihan data kita sebutnya gitu ya. Jadi dari sisi data quality dan juga yang master data management tadi, kita hanya bisa kasihkan ke mereka, oke, ini loh data yang benar kamu tuh harusnya begini, yang bersih itu harusnya begini. Kita udah scoring nih, kita udah kasih nilai nih, dia 100 perfect, oh dia 90, dia kurang di sini, dia duplikat di sini, dan seterusnya. Tentang perbaikan data itu ke sistemnya klien, itu berdasarkan kita sebutnya compliance atau aturan mainnya mereka. Oke. Karena kadang-kadang contoh misal kalau kayak, mungkin saya cerita dikit, contoh misal kayak bank kali ya, bank tuh nggak bisa langsung main ganti di source sistem mereka gitu, karena harus ada konfirmasi. Ada Jadi mau regulasi nggak dan mau mungkin sebagainya mau gitu nggak mau ya. harus telepon dulu, oke Bapak Arthur nomor sekian ini sekian, bener tanggalnya di sini, mungkin ini konfirmasi untuk begini, punya produk ini aja apa segala macam, oke, oh ya udah makasih ya, oke confirm. Nah, orang-orang yang lakuin ini tadi sampai dengan perbaikan ini tadi, ya itu mungkin salah satunya yang saya sebutin tadi ya, cara mainnya ya. Nah, itu yang kita sebut sama namanya steward atau data steward. Data steward. Oke, jadi dia nih yang ngecek-ngecekin nih, ini udah cocok atau enggak nih berdasarkan sistem kita, ini bener atau enggak nih, ya kan? Jadi yang megang ya, kalau misalnya udah oke ya kita kembalikan ke yang punya data. Dari yang punya data ini nanti yang baru jalan sendiri ya, per masing-masing yang pemegang data ini ntar ya punya orang stewardnya sendiri gitu mungkin, atau penjaganya sendiri. Ini saya sebutnya secara nggak teknikal banget ya, nggak awam banget lah. Iya, iya. Ibaratnya ya. Masih bisa dipahami ya Masih saya. bisa dipahami. Maksudnya memang karena ini kan pas saya sama Sekar juga diminta untuk menjadi host untuk ini, kita wah ini teknikal banget nih, dan makanya untung langsung datangkan Mas Abud yang memang pronya, pronya, penjelasannya juga expert. sangat masuk akal dan bisa dimengerti gitu Mas Iya. ya. Nah berarti kalau untuk penjelasan tadi Mas, itu kan memang masih mungkin cukup general, walaupun tadi ada beberapa pengalaman dari Mas Abud juga, plus analogi yang juga dijelaskan. Nah kalau dari cerita penjelasan Mas Abud tadi, dipindah ke skop pekerjaan di Amartek sekarang, itu apa Mas? Yang data mentahnya bagaimana, kemudian tadi data operasionalnya apa? Oke. Jadi kalau dari sisi pekerjaan yang kita sekarang ya, Ya. ini sebagai contoh, anggap tadi lah minimarket deh, paling gampang, Iya. gitu ya. Jadi kita yang tentukan ini kasir bekerjanya seperti apa, terus kita yang tentukan itu di dalam kasir nanti didesain raknya itu di partnya di sebelah mana. Oke. Jadi itu yang kita sebut sama namanya, anggaplah per satu rak itu kita sebutnya table. Jadi anggap ini adalah untuk kebutuhan anak, ini untuk kebutuhannya ini untuk kebutuhannya rumah tangga, ini untuk kebersihan dan apa segala macam, itu semua kita plot. Atau kalau di tempatnya kita bentuk model plot dan klasifikasi tadi itu masuk ke dalam kategorinya modeling. Data modeling, oke. Jadi yang masuk ke ini saya perspektifnya dari atas ya, atas ke bawah maksudnya. Jadi bawah ke atas gitu ya. Jadi paling bawah ini dari martnya, oke. Baru kemudian saya naik nih, saya akan ngurusin gudangnya. Di dalam gudang itu, atau mungkin kita sebutnya, mungkin contoh sekarang saya bilang warehouse-nya gitu ya. Di warehouse itu kita klasifikasikan nih. Oke, ini adalah ruang rak untuk seluruh yang namanya alat-alat kebersihan apapun itu. Ini adalah untuk yang semuanya alat-alat kesehatan dan seterusnya lah, semua di situ. Itu gudangnya kita tentukan, kita yang plotting, kita yang tentukan gimana cara si truk dari awal masuk ke dalam gudang, meletakkan barangnya, habis itu untuk nyusunnya satu-satu, itu semua yang kita tentuin. Nah, habis itu dari sisi yang tadi baru masuk lagi ke sumbernya atau pemberi datanya, atau mungkin vendor kali kita bilangnya, dari vendor barangnya. Itu juga yang ibaratnya kita requestkan ke dia, kita minta, pokoknya kita minta barang ini. Dari barang ABCD lah kita minta ke sana. Atau kalau kita di data engineering biasanya akan minta ke dia, kita sudah filter. Kita tanya ke dia, pokoknya kita mau datanya
per tanggal 15 gitu misalnya, atau per tanggal 16 atau per tanggal hari ini misalnya kayak gitu ya, ke sisi vendor. Itu sama aja dengan kita minta ke mereka misalnya, oke, kita minta barang spesifikasinya seperti ini. Gitu. Nah, dari sisinya vendor didistribusi sampai masuk ke gudang kita pecah, kita pilah, habis itu sampai dengan krunya semua ngambil sampai ke sisinya si minimarket tadi, itu yang kita sebut namanya pipeline. Itu data pipeline itu keseluruhan. Oke, jadi tentang datanya itu berjalan. Pengaturannya itu semua tentang modelingnya, kapan dia harus berangkat, di mana ditempatkan, sampai dengan siapa yang konsumsi, dengan metode apa, arsitekturnya. Gitu. Wah, oke. Wah. Oke. Lagi berusaha memproses. Gitu ya. Ini kan pekerjaan 15 tahun. Iya. Ini kan podcast baru berapa menit. Iya, berapa menit kayak Aduh. Oke, berarti untuk peraturan yang tadi apa Mas disebut dengan apa tadi? Peraturan yang Mas data yang diproses tadi dari awal dia diambil dari sumber, naik truk, diangkat pakai forklift, ditaruh di sebelah mana, habis itu diambil lagi baru didistribusi ke minimarket. Itu kita sebutnya pipeline. Itu pipeline. Itu data pipeline. Anggap barang ini pipeline, anggap barang ini data ya. Itu semua pipeline. Kalau arsitektur berarti arsitekturnya yang mengaturnya adalah kita tentu ini truknya itu pusatnya ada di sisi sebelah mana, dinaikin pakai truk merek apa. Habis itu metodenya seperti apa, dia harus bawa dengan kecepatan berapapun mungkin, yang seperti itu misalnya. Baru di tengah itu nanti gudangnya itu harus ada 3 tingkat di sini letaknya ini. Untuk nurunin datanya harus pakai apa, atau untuk nurunin barangnya harus seperti apa. Ntar kita siapin lift. Kita belum ngomong merek ya, kita baru ngomong metodenya seperti apa keseluruhan. Baru setelah itu selesai, baru kita kirim lagi pakai mungkin bukan truk kali, mungkin mobil yang mini truk gitu misalnya. Yang atau model minibus gitu ya. Baru kita distribusikan satu-satu. Kita belum ngomong merek. Baru setelah arsitektur ini keseluruhan selesai, pipeline-nya atau proses alur si barang itu semua berjalan sampai ke target selesai, baru kita ngomongin merek. Data teknologi dan arsitektur yang tadi. Pusing nggak dengar? Gimana teman-teman? Masih di sini kan, nggak tidur ya? Oke Mas Abud. Ini maksudnya memang sangat bahasanya sangat ikat dewa sih buat aku dan buat Sekar pastinya. Maksudnya kami tuh, aku yakin Sekar juga penasaran. Makanya kita pengen lanjut lagi nih Mas nanya nih. Nah untuk berarti kan bisa dibilang untuk proses tadi itu kan memang butuh fondasi yang kuat Mas ya. Fondasinya itu adalah data mentah tadi tetap data mentah tadi. Itu data mentah tadi. Karena saya tidak mungkin kasih kalian modeling untuk industri otomotif kalau data kalian retail. Beda dong. Iya dong, iya betul dong. Makanya. Nah kalau untuk yang bagian memproses apa namanya Mas data tadi itu disebutnya Kodiamart itu posisi apa Mas? Untuk apa tadi? Yang tadi yang tadi mengatur yang datanya, bangun itu semua. Itu Kodiamart posisi apa sih Mas? Kalau di kita biasanya itu jatuh ke sisinya data engineering. Data engineering sebutannya. Data engineering itu handle berarti dari data pipeline sampai dengan data arsitek Mas. Sampai dengan keseluruhan. Sebenarnya sih seharusnya arsitek punya role itu sendiri, tapi di sini jatuhnya kita masih pecah berdasarkan senioritas. Nangkep ya. Waduh. Yang paling senior yang bertanggung jawab untuk bikin model arsitektur. Dan saya sendiri. Jadi intinya Mas Abud yang mengerjakan semuanya nih. Saya nggak bilang, tapi ya. Berarti ada senioritas nih ya. Itu data engineer Mas ya. Kalau data scientist tuh bedanya apa? Data scientist tuh bedanya apa? Sama data arsitektur deh Mas. Data arsitek. Data arsitek. Data arsitek tadi udah ya? Arsitek tadi udah. Udah, sorry. Dia yang nentuin penempatan dan satu-satu terus lokasi sama role-nya seperti apa lah saya sebutnya. Berarti perbedaan data engineer dan data scientist. So basically kalau yang ditanya ini kita ngomong garis besar aja deh. Data engineer itu hanya tahu menyediakan, scientist yang tarik kesimpulan. Data engineer yang menyediakan, data scientist yang tarik kesimpulan. Ini gampangnya banget nih ya, gampangnya banget aja. Jadi, Tur, saya punya dataset dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian, ini tentang data penjualan apa segala macam lah, ibaratnya gitu ya. Saya udah siapin semua modelnya seperti ini, terus lengkap nih dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian, kemudian juga kategorinya udah saya bikinin, udah saya siapin pokoknya. Tolong dicek Tur.
Oke. Nah, Arthur akan scientist bilang, nih. ya. Arthur akan bilang, oh oke, ntar saya coba cek. Dari sisinya Arthur, dia bakal ngebikin fungsi analitik lah di situ gitu bilangnya, analisa ya, dia akan ngebikin analisa. Oke, berarti dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian gitu ya, kita ada mengalami penurunan penjualan, mungkin kita ada peningkatan penjualan, atau mungkin per masing-masing tempat tuh, per masing-masing toko tadi. Oke, di sana barang yang X itu slow moving, tapi yang Y movingnya cepat, ya kan? That's why misalnya stok barang mereka cepat habis. Oke, kita tukar. Berarti yang X kita pindahkan tempat lain, yang Y kita utamakan gitu. Oke. So basically dari sisi data engineering itu yang benar-benar nyiapin keseluruhan, yang ibaratnya kita bikinin bahannya lah, kita bikinin bahan keseluruhannya gitu yang udah kita bersihkan, yang udah kita yang udah kita klasifikasikan. Arthur yang bikin habis itu analisanya, hasil analisanya. Dari hasil analisa apa yang sudah dikasih ke sisinya data scientist, data scientist akan berikan ke manajemen, itu yang nanti akan keluar decision. Oh, berarti data engineer yang mempersiapkan datanya dari awal sampai siap dipakai. Betul. Ketika siap dipakai, dilempar ke tim data scientist gitu, Mas. Bukan dilempar kali ya, digunakan oleh tim data scientist untuk Iya. keperluan analytics. Betul. Seperti itu. Kalau dilempar tuh bahasa senioritas banget kayaknya. Iya ya. Jadi diberikan kan maksudnya. Diberikan, iya. Jadi apa maksudnya? Apa ya bahasanya ya? Mungkin nanti Mas Abud bisa ini kali ya. Tapi itu mungkin sebutannya apa ya? Role masing-masing lah. Role masing-masing. Role masing-masing lah. Di tempat yang kayak kita nih sekarang nih, khususnya kayak di bidangnya kita itu kan, untuk kita bisa ngejalanin ekosistem itu ujung ke ujung, anggap aja semua orang itu gear. Jadi kalau saya gear yang nggak gerak, ya gear berikutnya mati dong. Iya. Oke, kalau dari semua proses itu Mas, yang paling krusial tuh sebenarnya di mana sih Mas? Iya. Karena menurut saya ya, tadi pas saya dengar tuh kayak semuanya krusial, tapi kan saya kan emang nggak paham, Iya. gitu kan. Tapi kalau buat Mas Abud yang udah jalanin dari let's say 15 tahun pengalaman Mas tadi, yang paling krusial tuh sebenarnya di bagian mana? Yang paling krusial, Iya. yang paling krusial itu paling awal banget selalu di preparation. Preparation awal. Preparation itu dalam artian begitu itu masuk, habis itu kita mesti masuk juga ke sisi kita mau siapkan lah intinya, kita siapkan datanya untuk kemudian itu nanti disimpan. Nah, part paling krusial adalah klasifikasinya dulu. Baru habis itu mungkin kita ada ngomongin tentang quality-nya seperti apa. Terus kemudian kita ada ngomongin tentang disimpannya seperti apa. Nanti konsumennya siapa. Ini siapa yang boleh lihat, siapa yang nggak boleh lihat. Ya kayak agak dari sisi kayak PT kita aja lah. PT kita pun ada HR kan. Data HR kita nggak boleh lihat. Jelas dong. Data sales mungkin Arthur nggak boleh lihat. Tapi data yang mungkin Arthur lagi kerjakan sekarang saya nggak boleh lihat. Iya. Itu semua diklasifikasiin di awal. Itu semua ada di tahapan preparation awal. Pada saat pembuatan ini semua gitu ya. Oke, itu harus didefinisikan satu-satu. Gitu. Baru setelah dari situ, kalau semuanya udah selesai, preparation juga udah beres, bentuk yang mau kita ambil kita udah tahu, model yang nantinya juga mau kita bawakan kita udah tahu gitu ya. Nah, baru masuk ke proses berikutnya. Oke, kita mau bikin apa lagi nih? Oke. Kalau misalkan gitu ya Mas, dari awal ternyata preparationnya kurang mateng nih, ada sesuatu yang belum sesuai, itu tapi tetap dilanjutkan gitu ya, apa yang akan berdampak di belakang nih Mas? Nah, itu mungkin saya bilang isu yang mungkin beberapa kali kita pernah hadapin di tempatnya klien. Mungkin kita tidak bilang itu sistemnya salah atau mungkin sistemnya nggak baik atau anything lah ya. Namanya kan kita punya sistem, ada yang sifatnya legacy, ada yang dulu relevan sekarang nggak relevan, ya kan. Nah, ada mungkin yang kejadian yang seperti tadi Sekar sebutkan. Jadi begitu sudah mau sampai dengan ujung udah selesai gitu ya, ternyata dari sisi sumber pun salah. Dari sisi apa? Sorry? Sumber. Dari Hmm. sisi sumbernya pun tuh salah. Habis itu dari sisi kita sebagai penyedianya mau nggak mau harus benerin semua dong. Artinya semua yang kita sediakan pun udah pasti salah kan. Oke, pertanyaannya yang paling pertama kita pasti berikan adalah ke sisinya klien. Kita akan keluar ini plan-nya. Kita udah tahu nih, misalnya kita asumsi lah kita sudah tahu sumbernya dari mana yang masalah gitu ya. Kita udah tahu, kita akan keluar nih plan-nya. Oke Pak, kalau ini mau kita benarkan atau ini mau kita benerin, ini impact-nya. Mungkin dari sisi pipeline yang kena, di partai yang kena itu di sebelah mana, sisi warehouse yang kena itu di semua di sebelah mana, sampai dengan dari sisi sumber yang kena sebelah mana. Oke, perbaikannya di sisi ini. Ada yang konteksnya masih bisa kita bikin, ada yang konteksnya nggak bisa lagi kita bikin karena kita nggak boleh pegang. Contoh misal, mungkin kalau di klien mungkin ada pernah kenal istilah core system gitu ya. Core system itu sistem utama punya klien. Kita as vendor kita nggak bisa pegang. Hanya mereka yang bisa benerin. Oke. Nah, mau nggak mau kita mesti report ya. Kalau bapak mau ya mungkin di sisi core sistemnya adanya seperti ini. Kalau mereka bisa sediakan, atau kalau bapak bisa sediakan. Kalau bapak nggak bisa sediakan, ini contingency plan kami atau ini rencana cadangan kami.
atau ini plan kami, pembenarannya seperti ini dan seperti itu. Nah, effortnya gede, pasti gede, karena kalian udah punya nih aturan main, udah punya aturan main yang seharusnya berjalan gitu ya, harus berubah seluruhnya. Semuanya harus diganti. Jadi dari ujung ke ujung tuh semua mesti beneran diedit gitu ya. Jadi semua sistem yang berjalan tuh semua udah berubah. Anggap aja kayak gini. Kalian ngeluarin produk mobil, ternyata misalnya shock breakernya itu sebelah nggak ada. Kalian udah jual 10.000 unit. Iya, oke. Itu bulan depannya ada berita kecelakaan 10.000 mobil. Kayak gitu tuh. Tapi bener nangkep saya. Iya, Dalam iya. artian kalian harus ngelakuin perbaikan terhadap si 10.000 itu tadi dong. Iya. Antara itu atau kalian recall. Yes. Bener nggak? Iya. Makanya effortnya tadi gede ya. Makanya effortnya mau nggak mau itu harus gede dan harus makan waktu dan juga ya at some point bahkan bisa sampai ke makan biaya. Oke. Gitu. Oke, Mas Abud. Ini aku sebenarnya abis ini pengen nanya nih terkait skill-skill yang dibutuhkan. Tapi sebelum masuk ke skill-skill itu, aku tadi terlintas kayak tadi kan Mas sudah jelasin terkait warehouse, data warehouse dan sebagainya. Tapi aku tuh lumayan sering dengar kalau di bagian istilahnya role untuk data engineer, kemudian data analis dan sebagainya itu ada motherboard. Oke. Itu apa, Mas? Komponen di dalam laptop yang utama. Sorry, berarti bukan motherboard. Apa ya? Apa tuh, Mas? Dashboard. Dashboard mobil ya, dashboard ya. Di dashboard ada. Mas? Dashboard ada juga, Mas. Ada. Yang memang istilahnya tuh di posisi-posisi data itu tadi, Mas. Oke, jadi mungkin dashboard kali maksudnya. Mungkin apa? dashboard ya. Mungkin Ya, itu Oh, lah, mungkin pokoknya board dashboard. lah ya. Ya, ada boardnya oke kan. Pahamnya HR soalnya kan. Nggak ngerti. Kita nggak relate, Makanya Mas. kita tanya Mas Abud, ya kan? Iya, Kalau Dewanya, kalian silakan. datanya sesat di jalan kayak saya, gitu harus tanya. Gimana Mas Abud? Oke, dashboard. Oke, basically dashboard itu sudah produk jadi. Produk jadi tentang informasi apa yang mau kita sampaikan. Contoh ya mungkin paling simpel kayak kamu nih tuh misalnya kamu bikin laporan gitu ya, ada laporan, habis itu kamu di situ mau kasih laporan ke bos gitu misalnya. Kamu kan di laporan kamu tuh pasti kamu kasih oke, ini nominalnya berapa, totalnya berapa, habis itu ada informasi yang mau kamu sampaikan, terus habis itu mungkin distribusi tim kita tuh seperti apa, klien mana aja yang ambil gitu ya. Nah, keseluruhan ini tadi itu yang dimasukin ke dalam satu dashboard, mau itu sifatnya mungkin yang ada gambar, pie chart lah atau apa segala macam gitu ya. Jadi itu informasi utama, informasi gedenya gitu ya. Nah, umumnya itu saya agak lupa tuh biasa dashboard itu dibagi jadi 3 seingat saya. Ada yang namanya strategic, ada yang namanya operation, ada yang namanya analytic. Seingat saya. Purpose-nya semua beda-beda. 3 ini. Oke. Operation udah jelas, itu misalnya kayak tadi lah minimarket, dia ngeliat dashboard utama, dia juga ngeliat oke, sisa stok kita berapa ini, kita berapa itu semua keseluruhan gitu ya. Itu secara operation, artinya di sistem berjalan dan itu datanya cepat gitu ya. Ada lagi yang sifatnya analitik mungkin yang tadinya dipakai sama mungkin ada tim data science atau mungkin ada tim business intelligence gitu misalnya. Dia ngebikin analisa kondisi perusahaan kita saat ini, modelnya seperti apa, habis itu berjalannya seperti apa, kira-kira laba rugi dan sebagainya lah. Itu yang sifatnya analitiknya punya untuk mereka mencari kesimpulan mereka sendiri. Satu lagi strategik itu umumnya yang disajikan tapi untuk level-level bapak-bapak kita atau bapak-bapak bos. Tujuannya apa? Karena sesuai sama namanya, strategik itu gunanya utama untuk ngebikin decision. Oke, gimana nih, bisa jadi di dalam yang strategi kita tadi bisa jadi misalnya kita punya satu retail store gitu yang mungkin kurang perform, ya mereka bisa tahu oke, ini antara mungkin kita harus alihkan atau mungkin kita harus bikin promo atau mungkin kita ya memang sudah tidak mungkin profitable, ya harus kita tutup, mau bilang apa, misalnya seperti itu. Berarti memang dashboard itu bentuknya laporan ya Mas ya? Ada laporan sendiri, ada yang dashboard utamanya lagi sendiri. Dibagi 3 tadi, operasional, ada strategik dan analitik ya. Oke. Seingat saya agak lupa juga. Udah lama banget ya pegang itu. Kalau masalah pun kita tetap percaya kok Mas. Ya nggak sih? Oke, kita tuh pengen nanya tentang skill-skill nih. Mungkin sekarang mau nanya tentang skill-skill kan ya, yang boleh. Nih buat teman-teman di rumah yang mungkin fresh graduate gitu ya, masih tertarik banget nih sama bidang data arsitek. Boleh nggak Mas diceritakan kira-kira skill atau kemampuan apa sih yang menurut Mas krusial gitu ya untuk anak-anak fresh graduate yang mau berkarir di data arsitek? Oke, mungkin setelah ngelihat beberapa
sekian lama lah ya, lama ngeliat mungkin ada tim sendiri, mungkin tim lain, mungkin saya juga mungkin ke beberapa kolega dan seterusnya lah ya, ke orang-orang sekitar. Mungkin saya nggak sebutannya sebelum kita ke skill, mungkin saya akan bilang mindset apa yang mesti dimiliki. Asik. Boleh banget. Mindset. Oke. Di bidangnya kita khususnya kayak misalnya di IT ini, terlebih kayak sekarang gitu ya, dimana AI juga udah naik lah, teknologi udah nggak jelas berapa banyak ada di sana. Kamu mungkin nggak ngikutin sebulan, kamu udah ketinggalan, macam-macam lah ya. Mindset paling utama itu adalah curiosity. Rasa penasaran ya. Penasaran, curiosity itu sudah pasti. Oke. Dari curiosity kalian bisa tahu ini produknya apa, barangnya apa, data yang diproses apa, hasilnya apa, outputnya apa. Pertanyaan paling gampang kayak, kok gitu ya? Kok hasilnya gini ya? Kenapa keluarnya ini ya? Ini datang dari mana ya? Ini punya siapa ya? Curiosity. Nanti baru dari situ tuh pelan-pelan. Oke, ini misalnya baru kita ngomongin produk gitu, mungkin kalau kita ngomongin merek gede, oh ini diproses sama platform Microsoft. Oke, di Microsoft ada apa aja ya? Ini kayak gini ya? Oh ini kan ada ini, ada A, B, C, D segala macam. Kenapa nggak pakai yang itu ya? Oh, kenapa nggak cocok ya? Kenapa ini cocok ya? Misalnya seperti itu. Tapi curiosity yang paling awal. Oke. Habis itu dari sisi curiosity juga ya kayak sekarang nih, kalau kita ngomongin ini again tadi masih mindset. Kalau kayak sekarang nih, ini kan ibaratnya udah eranya AI. Oke. Beda nih sama saya yang waktu mungkin masih awal berkarir di 2011 gitu ya, yang masih lihat Wikipedia gitu kan. Iya. Nanya ke Stack Overflow, orangnya nanya balik gitu apa. Iya kan? Iya. Terus sampai mungkin itu awal-awalnya kayak apa, Facebook nongol lah, Twitter nongol, sampai nanya di Facebook ke teman gitu kan. Ada juga yang kayak gitu soalnya. Ini udah beda eranya. Ini era dimana kalian dapat jawaban tuh luar biasa cepat. Ini era dimana kalian tuh bisa dapetin jawaban atau ngetahuin teknologi itu cepet banget. Sumber informasi banyak. Cepat gitu ya. Oke, itu semua curiosity. So secara mindset yang paling awal tuh semua curiosity. Pada akhirnya skill teknikal itu semua bisa dipelajari, tapi curiosity itu pilihan. Kalian mau atau enggak? Gila tuh quotes tuh Mas Abud 2026. Yes. Laporan. Nah sisanya ya kalau as data engineer, kalau kita ngomongnya technical skill, saya biasanya nggak muluk-muluk. Mungkin kalau untuk anak-anak tim anak-anak tim fresh grad gitu ya, mungkin baru join. Kalau di saya akan sebut SQL adalah harga mati. Pokoknya kamu urusan sama data, SQL itu sudah harus hatam luar kepala. Mau sisanya ntar dia mau punya coding kayak mau Python kayak apa segala macam itu ya semuanya, tapi ya udah. Tapi in the end kalian urusan sama data, kalian nggak urusan sama database ngobrolnya pakai apa? Ya salah satunya SQL paling gampang. Harus sejauh apa tuh berarti Mas Abud kemampuan SQL-nya? At least yang basic, at least logika dasarnya dulu aja. Logika kalau saya mau ambil data A ketemu sama database, saya harus hubungannya seperti apa. Kalau saya mau ambil kesimpulan, saya mau ambil total keseluruhan, saya totalin seperti apa. Kayak gitu. Logika dasar. Nah, tapi untuk tim-tim lain yang sifatnya mungkin saya sudah sebut tim profesional IT yang lain. Nah, boleh ya. Nah, skill set yang kalau ditanya selain dari mungkin dia sudah ngerti tentang data engineering secara keseluruhan, sudah pernah project end to end dan sebagainya. Kalau dari saya mungkin saya akan bilang sistem desain jatuhnya. Oke. Sistem desain. Dalam artian gini, data itu diambil dari mana, menggunakan produk apa, dengan metode apa, disimpan di mana. That's it. Satu, oke. Nah, penyimpanannya tadi setelah dari sistem desain baru kita masuk ke data modeling. Ini kita masih konteksnya data gitu ya. Jadi jangan sampai mungkin ada meeting gede ya, mungkin ketemu dengan tim teman-teman infrastructure lah, ketemu dengan tim bisnisnya, dengan tim MSI lah, atau mungkin si data custodian atau pemilik datanya. Ya kita bengong gitu, tiba-tiba mereka ngomong, oh iya ini harus connect kemari metode TCP dan apa gitu, terus kita bengong gitu. At least dari istilah-istilah dasar sistem desain kita harus paham. Oke, habis itu sampai dengan ke pembentukan yang sisi arsitektural tadi. Karena kalau sejauh yang saya paham, kalau kamu bisa ngelakuin sistem desain tadi, arsitektural itu adalah hal yang bisa dicapai gampang. Oke. Gitu. Berarti tadi yang krusial kalau untuk profesional adalah sistem desain. Design. Which itu bisa didapatkan dari jam terbang nih Mas berarti. Jam terbang dan ya maaf bilangnya gimana ya? Baca ya, oke, belajar gitu. Belajar. Ya, Even yang udah pro pun harus tetap belajar terus ya Mas, yang nggak boleh berhenti ya. Karena sekali kita berhenti ya udah ketinggalan. Iya. Paling gampang kayak saya database, saya udah nggak ngikutin lagi tentang coding-codingan atau Java dengan sekian banyak platformnya mereka gitu ya. Saya mungkin hanya kenal platform-platform yang sifatnya mungkin saya bilang
biasa dipakai lah. Orang bilang mungkin ada yang sebutannya Spring lah, ada Node.js lah atau yang kayak gitu, itu mungkin saya masih sedikit familiar lah dengan yang itu, di luar dari yang data ya. Kalau saya mau kejar sekarang, sekian banyak itu platform, sekian banyak itu tech stack yang mungkin mereka pakai gitu ya, saya mungkin nggak kejar lagi. Gitu. Sama halnya dengan belajar data ya Mas tadi. Betul. Ya? Oke. Berarti memang untuk teman-teman fresh graduates tadi yang paling penting itu mindset, penasaran tuh, curiosity ya teman-teman ya. Dan SQL apa tadi? Harga mati. Mas Abud 2000 data. Mas Abud 2026. Oke. Nah, karena ini memang penting ya, karena kan untuk makin kesini kan aku lihat juga posisi-posisi seperti data analitik, data engineer itu semakin banyak ya. Terutama di Amartek ya. Juga sekarang lagi ada butuh untuk requirement itu kan ya Mas Abud ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalkan penasaran mau coba, jangan lupa belajar itu tadi semua. Supaya nanti bisa masuk ke tim Mas Abud ya. Iya. Dan diajarin dong. Ya dong. Mas Abud nih baik banget loh teman-teman. Jadi kita jadi banding proposal lewat. Iya. Jadi jangan takut untuk apply ke Amartek ya. Oke, gitu. gimana sekarang? Oke. Kita kayaknya udah masuk ke penghujung dari podcast nih Mas Thank you. Abud. So far udah kejawab semua ya pertanyaannya Mas ya. Sudah. Daging semua nih. Daging semua. Bahkan jawabannya. kayak pertanyaan-pertanyaan yang aku sama Sekar udah siapkan tuh sudah dijawab Mas Abud dari awal sebenarnya. Udah. Betul. Itu mengapa Mas Abud sangat pintar gitu. Iya. Dan kita lihat sendiri Mas Abud di Amart itu sebagai seorang apa ya, yang sangat diidamkan, yang sangat didewa-dewakan karena keahliannya sangat luar biasa ya Sekar ya. Ya Allah. Ini kita lagi branding loh. Oh iya, lagi branding loh, nggak apa-apa. Oh iya. Oke, baik teman-teman semua, ini adalah akhir dari episode 11 dari podcast Amartek. Yes. Teman-teman seperti biasa, jika memang mau tahu banyak info tentang Amartek, seputar Amartek, itu bisa cek. Yang pertama, ada website Amartek di www.amartek.id. Kemudian ada Instagram kita, ada di mana Sekar? Di amarta.teknologi. Amarta.teknologi, Jangan lupa kemudian dicek. Kemudian LinkedIn. Ya betul, LinkedIn, Kaliber juga boleh dicek teman-teman kalau mau apply untuk kerja di Amartek. Namanya ya PT Bumi Amarta Teknologi Mandiri ya, jangan lupa dicek. Iya, jangan lupa dicek. Nanti bisa dicek di bawah sini. Yes, Editor akan memasukkan selalu di bawah sini ya. Dan kemudian Mas Abud ada mau menyampaikan sesuatu mungkin ke peserta, ke pendengar. Berasa live depan banyak orang. Iya. Terkait data. In the end sih mau itu sebenarnya kita ngerjain data atau kita mau ngerjain let's say platform atau mungkin teknologi-teknologi lain ya. Mungkin yang saya tadi udah sebutkan, basically setiap orang itu mesti pegang yang tadi curiosity. Dalam artian rasa ingin tahu, kemudian juga rasa penasaran tentang keseluruhan the whole things, how it works. Bagaimana cara itu bekerja. Gitu ya. Dari sana, dari curiosity sendiri itu sebagai fondasi, sisanya teknologi apapun itu saya rasa hanya tinggal kejar, apalagi di era yang sekarang. Oke, karena segala informasi semua tadi sudah cepat didapat ya. Gitu. Oke, teman-teman silakan didengar dan dicatat ya. Camkan itu. Camkan itu. Oke, jika begitu, ini adalah akhir dari episode 11 podcast Amartek. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.